Ya, masih bersama Dodi dari dodianimation.com. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita buat bagian badan dan bagian ekor bagian belakang. Berikutnya kita akan membuat sirip atas. Nah, untuk sirip kita kembali lagi gunakan edit mode. Kemudian kita lihat dari view samping ya, angka 3 pada numpad, dan kita lihat sirip bagian atas itu akan dimulai dari dua buah face yang ada di sini. Untuk itu kita mulai seleksi dua buah face yang ada di sini. Ini kita seleksi semua menggunakan shift keempat-empatnya. Kemudian kita klik E, extrude, sedikit saja seperti itu. Kemudian kita klik S, scale. Nah, setelah itu kita perkecil lagi di bagian sumbu X. Untuk itu Anda klik S lagi, scale, dan sumbu X. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita naikkan ke atas. Iya. Dan ini akan saya flatkan supaya ini datar. Caranya kita skala di sumbu Z 0. Kita klik S, kemudian Z, kemudian 0. Ya, seperti itu. Sehingga sekarang dia flat. Kemudian dari angka 3, kita miringkan dia atau kita rotasi seperti ini. Kemudian kita E, extrude, ya. Kemudian kita S, scale. Kemudian kita grab, belakang. Ya. Kita klik Z terlebih dahulu untuk melihat mode transparan atau wireframe. Kita mulai mengatur vertex demi vertexnya. Sama dengan tadi, ini saya seleksi, grab, taruh di sini. Ini juga begitu, grab, taruh di sini. Kemudian yang di atas juga begitu, grab, taruh di sini. Ini juga begitu, dan seterusnya. Anda tetap bisa melakukan improvisasi di sini ya. Oke, kemudian saya akan lihat dari view perspektif. Oke, seperti ini. Ini akan saya tipiskan lagi di daerah sekitar sini. Kita seleksi semua, shift di situ, scale sumbu X. Iya. Nah, kalau sudah, sekarang saya tipiskan lagi bagian atas ini. Anda scale sumbu X. Oke. Kita akan mulai membagi menjadi beberapa segmen. 2 ya. Oke. Kemudian kita grab ini, letakkan di sini. Grab ini letakkan di sini, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk sirip yang atas sudah selesai. Berikutnya ada beberapa sirip lagi kalau kita perhatikan di sini, yaitu sirip samping. Nah, untuk sirip samping kita hanya akan membuat di satu sisi saja. Jadi sisi satunya kita akan mirror. Kita akan seleksi face lagi untuk daerah sekitar sini. Anda lihat dari sisi samping ini tempat dimana siripnya keluar. Ya, kita seleksi ini dan kita klik E, sedikit saja extrude. Kemudian skala, ya. Kemudian skala di sumbu Z, scale sumbu Z, ya, supaya tipis begitu. Kita letakkan di bawah. Anda lihat di sini kira-kira munculnya di sekitar sini ya. Saya scale sumbu Y supaya agak lebar begitu. Kemudian kita mulai extrude ini. Ya. Dan skala sumbu Z, scale sumbu Z, scale sumbu Y. Oke, tarik ke belakang, tarik juga ke bawah, dan mungkin ini terlalu panjang, saya akan geser ke tengah. Oke, kita akan lihat dari view samping lagi. Jadi, turunkan sedikit, kira-kira di sini saja, tidak usah terlalu panjang. Kemudian kita akan potong menjadi 2 di sini ya. Kita Ctrl R menjadi 2 dan kita mulai mengatur vertex demi vertexnya. Yang ini saya majukan, yang ini juga begitu. Oke. Yang ini ya saya akan cembungkan sedikit. Ya. Jadi sekali lagi, dalam membuat sebuah model organik atau makhluk hidup itu tidak selalu sempurna bentuknya, tidak harus lurus-lurus. Jadi bisa saja dia tidak simetris 100%. Nah, kalau sudah sisi satunya selesai, kita akan membuat sisi yang satunya. Untuk membuat sisi yang satunya kita harus gunakan view front, klik angka 1 seperti itu, atau Anda klik Ctrl kemudian 1 seperti ini, sama saja. Klik Z, kemudian kita akan mulai menyeleksi dengan menggunakan B, seleksi separuh dari objek yang ada di sini. Hati-hati
Ya, seperti ini. Anda perhatikan ini seluruh bagiannya sudah terseleksi yang sisi sebelah kanan dari saya ini. Kemudian kita akan lihat seperti itu. Kita akan mendelete. Kalau ini dalam kondisi vertex yang terseleksi, maka vertex yang akan di delete. Anda klik X, kemudian delete. Di sini tulisannya delete vertices, sehingga seluruh vertexnya dan face-nya juga akan hilang. Oke, setelah itu kita akan kembali ke object mode dan kita akan berikan modifikasi di dalam tab modify ini yang namanya mirror. Nah, Anda pastikan bahwa sumbu X yang menyala, ya, sumbu X. Kalau misalkan model Anda mengarah ke sumbu X, maka sumbu Y yang Anda nyalakan, sehingga bisa saja berbeda. Oke, kemudian kita akan coba lihat sisi kanan dan kiri sudah jadi untuk siripnya, dan kita akan coba berikan modifikasi yang namanya subdivision surface. Dan di sini saya akan berikan untuk subdivision view-nya adalah 2. Kemudian Anda perhatikan ini masih kotak-kotak. Saya akan buka jendela tools yang ada di sebelah kiri, dan kita nyalakan smooth pada shading, dan Anda lihat sekarang bentuknya sudah halus. Nah, memang belum sempurna ya, belum jadi total. Kita akan perbaiki lagi. Tentu kita akan terus perbaiki lagi. Kemudian kembali saya gunakan angka 3. Kita akan perbaiki, kita akan tambahkan untuk sirip ya. Sirip di sini ada 2 lagi, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Saya akan kembali klik tab atau edit mode, dan kita kemudian kalau Anda terganggu dengan bentuk subdivision surface-nya, Anda bisa matikan atau Anda bisa klik gambar mata yang ada di dalam subdivision surface ini. Kemudian di sini saya akan membagi menjadi 2, Ctrl R lagi, jadi 2 seperti itu. Kemudian kita akan gunakan yang bagian bawah ini untuk sirip dan bagian atas ini untuk sirip yang atas. Ya, saya akan seleksi face-nya yang atas ini. Oh ya, di bagian mirror di sini perlu kita nyalakan juga clipping, sehingga nanti kalau misalnya ini kita skala dan kita extrude, maka bagian tengahnya dia tidak akan bergeser. Saya contohkan, misalkan saya klik E seperti itu, extrude, kemudian scale. Anda perhatikan bagian tengahnya dia tetap terkunci ya, bagian pertemuannya. Berbeda halnya kalau misalkan ini saya matikan clippingnya, maka saya extrude, maka Anda lihat di sini dia terpecah menjadi 2 bagian. Oke, saya ulangi lagi, saya nyalakan clipping, saya tekan E atau extrude, saya scale ya, gitu. Kemudian saya scale sumbu X ya, ya, kemudian kita E lagi, extrude ya. Kemudian saya akan seleksi edge nya saja, ini saya dorong ke tengah, edge ini juga saya dorong seperti itu. Nah, saya sudah membuat sirip bagian atas. Saya potong, Ctrl R sini. Ya, Anda bisa terus perbaiki bagian-bagian yang sekiranya memang perlu dilakukan perubahan secara manual. Ya, oke. Saya akan lihat kalau dalam bentuk subdivision surface-nya menyala. Ya, ini bagian sirip atas. Kemudian kembali saya matikan subdivision surface dan kita masuk ke edit mode. Kembali saya seleksi face untuk bagian bawah sini, saya tekan E, extrude. Ya, oke. Nah, saya rasa ini sudah selesai untuk bagian sirip-siripnya. Kita akan kembali klik angka 3 untuk melihat apakah ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, Anda perhatikan siripnya bagian atas ini kurang maju. Untuk itu saya akan kembali seleksi bagian atas ini. Saya gunakan B ini, kemudian ini lagi, begitu. Saya dorong saja ke depan, grab, letakkan di sini. Ya, tidak jadi masalah. Ini saya akan atur lagi. Ya. Oke, dan sepertinya sirip-sirip sudah jadi, dan kita akan teruskan lagi untuk bagian depannya. Nah, bagian depannya sini saya akan buat dia menjadi lebih pipih ya.
Kita akan buat bagian atas ini untuk menampilkan image UV image editor. Kembali saya akan gunakan ini ya, ikan hiunya. Dan sepertinya bagian depan sini kita perlu buat agak lebar sedikit ya, begini. Nah, di bagian berikutnya nanti kita akan teruskan lagi untuk memperdetail, terutama di bagian kepala, untuk membuat mulut kemudian matanya.